Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak pimpinan daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari yang mewakili. Pada kesempatan ini kami akan membacakan sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada amanat apel gelar pasukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bupati Aceh Tengah, Dandim 0106 Aceh Tengah, para undangan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan bersyukur segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam rangka apel gelar pasukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah tahun 2015. Apel gelar pasukan ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Polda untuk mengecek kesiapan akhir pengamanan Hari Raya Idul Fitri, terutama terkait dengan kekuatan personel, kelengkapan peralatan, sarana, prasarana, dan kesiapan institusi lainnya yang terlibat sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Melalui apel pengecekan ini diharapkan rencana operasi yang telah dipersiapkan dengan matang dan cermat dapat dilaksanakan secara baik dan mampu mendorong sinergitas seluruh stakeholder, sehingga penyelenggaraan operasi Ketupat 2015 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah dapat berjalan dengan sukses. Kita semua berharap masyarakat di seluruh penjuru tanah air dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri secara aman, nyaman, tertib, dan penuh hikmat. Hadirin dan para peserta apel gelar pasukan sekalian yang saya banggakan, perayaan Hari Raya Idul Fitri atau yang lazim disebut Hari Lebaran bagi masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang khas, karena bukan hanya sebagai momentum perayaan keamanan, tetapi sudah berkembang menjadi bagian tradisi atau budaya, sehingga datangnya Hari Raya Lebaran setiap tahunnya selalu disertai dengan peningkatan aktivitas masyarakat melaksanakan mudik ke kampung halaman untuk melakukan kegiatan silaturahim dengan sanak saudara. Aktivitas masyarakat yang meningkat ini tentu mempunyai implikasi terhadap arus pergerakan orang dan barang, mobilitas transportasi, serta transaksi perekonomian di seluruh penjuru tanah air, baik pada waktu menjelang, pada saat, maupun setelah Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan aktivitas masyarakat dan pergerakan perpindahan orang dan barang dalam menyambut perayaan Idul Fitri akan menjadi gangguan kamtipmas apabila tidak kita kelola dengan baik. Beberapa aktivitas masyarakat yang perlu kita perhatikan adalah pelaksanaan ibadah puasa, takbiran, salat Idul Fitri, kegiatan transaksi atau belanja, mudik, rekreasi atau wisata, serta kegiatan distribusi bahan pokok masyarakat dan BBM. Sedangkan permasalahan Kamsil Tikta lantas yang harus kita atasi karena adanya peningkatan volume arus lalu lintas kendaraan dan barang, yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data operasi Ketupat tahun 2014 yang lalu,
tercatat jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 618 kasus atau 16,81% dari 3.675 kasus pada tahun 2013 menjadi 3.057 kasus pada tahun 2014. Berdasarkan data operasi tersebut, jalur jalan yang paling tinggi memiliki angka kecelakaan adalah jalur Pantura, sedangkan jenis kendaraan yang tercatat mengalami kecelakaan lalu lintas dengan jumlah angka tertinggi, yaitu sepeda motor dan mobil penumpang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia yang disebabkan oleh kurang disiplinnya para pengendara, seperti pemudik yang menggunakan sepeda motor dibebani dengan pembonceng dan muatan yang melebihi batas ketentuan, tidak patuh pada peraturan lalu lintas, dan tingkat kelelahan pengendara sepeda motor yang tinggi. Faktor alam yang meliputi kondisi topografi, wilayah Indonesia yang bergunung, berlembah, dan kondisi klimatologis dengan adanya musim hujan dan musim kemarau. Faktor kelaikan kendaraan, karena masih ada pemudik yang tidak memperhatikan kelaikan kendaraannya, menyangkut kondisi ban, rem, sistem navigasi, dan instrumen penting lainnya. Faktor kondisi jalan disebabkan banyaknya tanjakan yang tinggi, turunan tikungan tajam, serta adanya kerusakan jalan menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas apabila para pemudik tidak mahir dalam mengemudikan kendaraannya. Faktor prasarana jalan, yaitu kurangnya traffic light, rambu-rambu dan marka jalan pada titik-titik jalan dan lokasi jalan tertentu. Memperhatikan berbagai faktor tersebut, saya meminta kepada seluruh jajaran Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi ini untuk sungguh-sungguh merealisasikan langkah-langkah antisipatif sebagaimana yang telah dirumuskan. Saya berharap langkah antisipatif tersebut mampu sepenuhnya menekan tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kita semua harus terus berupaya dan berdoa agar momen hari Lebaran ini tidak diwarnai dengan peristiwa yang membawa kedukaan. Selanjutnya perlu kita pahami bahwa pada tahun 2015 ini Kementerian Perhubungan memprediksi kenaikan arus mudik Lebaran pada semua moda akan mencapai kurang lebih 1,9% atau sekitar 20.2.724 orang dibandingkan dengan pemudik tahun 2014 sebesar 19.618.530. Implikasi sistemik dari kenaikan arus mudik tersebut adalah peningkatan penggunaan moda transportasi seperti kereta api, pesawat, ASDP, motor, mobil pribadi, bus, dan kapal laut. Sedangkan untuk puncak arus mudik untuk semua moda transportasi diperkirakan akan terjadi pada H-7 dan arus balik pada H+3 pelaksanaan Idul Fitri tahun 2015. Selain itu, saya juga perlu mengingatkan adanya berbagai potensi ancaman Kamtibmas yang harus terus diantisipasi, seperti terorisme, teror bom, sabotase, perkelahian antara kelompok warga masyarakat, kebut-kebutan, penyalahgunaan narkoba, miras, peningkatan kebutuhan BBM, peningkatan harga kebutuhan pokok, kebakaran, kriminalitas, penjualan petasan, dan bencana alam. Memahami berbagai permasalahan, gangguan Kamtibmas dan beragam ancaman yang mungkin terjadi, maka dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat pada perayaan Idul Fitri 1436 Hijriah, Polri beserta seluruh jajarannya dibantu instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya menyelenggarakan operasi kepolisian terbesar, yaitu Operasi Ketupat 2015 selama 16 hari, mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2015. Operasi ini merupakan operasi kemanusiaan, di mana selama Operasi Ketupat 2015 akan digelar kekuatan sebanyak 145.676 personil,
terdiri dari anggota Polri sebanyak 82.538 personil, TNI sebanyak 12.761 personil, serta instansi terkait sebanyak 50.377 personil yang akan tergelar di 3.030 pos pengamanan dan 1.083 pos pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekuatan yang diturunkan ini untuk melaksanakan pengamanan tempat-tempat peribadatan umat muslim, lokasi sholat id, pemukiman masyarakat, jalur-jalur pergerakan orang dan barang, terminal, objek-objek wisata, tempat-tempat pembagian zakat fitrah, serta tempat-tempat dan kegiatan masyarakat lainnya yang perlu diamankan sehingga diharapkan masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah dengan nyaman dan tertib dalam situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Hadirin para peserta apel gelar pasukan sekalian yang berbahagia, perlu dipahami bahwa pada pelaksanaan operasi ketupat 2015 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah telah ditetapkan beberapa target untuk kita capai, yaitu 1. Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan perayaan Idul Fitri 1436 Hijriah, baik pada salat beribadah puasa, sholat tarawih, sholat Idul Fitri, bersilaturahim, berwisata, maupun berbagai aktivitas lainnya. 2. Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat yang berpergian, baik yang menggunakan moda angkutan darat, angkutan laut, sungai, penyeberangan, maupun angkutan udara. 3. Terjaminnya keamanan dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dan BBM sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap harga dan ketersediaannya. 4. Terwujudnya keamanan dalam aktivitas embarkasi dan debarkasi di pelabuhan, terminal darat, laut maupun udara untuk menjamin keselamatan penumpang dan barang selama perjalanan maupun setibanya di tempat tujuan. 5. Terbangunnya kesiapsiagaan sistem tanggap darurat melalui koordinasi sinergitas lintas sektoral dan antara komponen masyarakat dalam menghadapi situasi darurat yang datang secara tiba-tiba, seperti bencana alam, bencana non-alam, dan bentuk-bentuk keadaan darurat lainnya. 6. Termonitor dan terdatanya semua kejadian, baik kejadian gangguan Kamtibmas dan Kamseltib Karlantas dengan cermat, akurat dan benar sehingga dapat dijadikan bahan dalam pelaksanaan analisa dan evaluasi secara berkesinambungan demi untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pelaksanaan operasi 2016 yang akan datang. Selanjutnya, untuk menghadapi tugas mulia ini, ada beberapa hal yang harus dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu siapkan dan pelihara kondisi fisik dan mental saudara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tampilkan sikap humanis, awali pelayanan dengan senyum, salam dan sapa, serta hindari sikap arogansi dan kesewenang-wenangan. Kedua, laksanakan tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh rasa ketulusan dan keikhlasan, serta pelihara semangat pengabdian yang siap membantu dan melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun. Ketiga, tingkatkan kepekaan terhadap situasi lingkungan dan lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan Dabin Kamtibmas di lapangan untuk mengetahui dinamika dan perkembangan situasi di masyarakat, sehingga semua potensi yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dapat diantisipasi sedini mungkin. 4. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan
diri maupun satuan guna mampu merespon secara cepat dan tepat berbagai peristiwa dan kejadian yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kelima, gelar personil Polri dan kekuatan yang terlibat operasi pada pos-pos pengamanan dan pelayanan serta di titik-titik rawan kriminalitas, titik-titik kemacetan dan kecelakaan lalu lintas untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya di tempat ibadah, tempat tinggal dan pemukiman, di jalur lalu lintas, transportasi, tempat-tempat wisata, serta sentra perekonomian dan perbankan maupun tempat-tempat lainnya yang merupakan polis hadap. Keenam, lakukan tindakan proaktif dan antisipatif dengan menggerakkan semua fungsi kepolisian dan seluruh stakeholder guna menghadapi ancaman terjadinya aksi teror, sabotase, dan kejahatan yang berkadar ancaman tinggi maupun tawuran antar warga, serta cegah kegiatan sweeping tempat hiburan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Ketujuh, siapkan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Kedelapan, lakukan komunikasi, koordinasi dan kedepankan kerjasama yang sinergis dan harmonis dengan seluruh instansi terkait dan segenap elemen masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hadirin dan peserta apel konsolidasi yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, selaku pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam apel gelar pasukan pengamanan Operasi Ketupat 2015. Semoga pengabdian yang dilakukan dengan penuh keikhlasan ini akan menjadi catatan amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini pula kepada seluruh anggota Polri. Elemen pengamanan yang terlibat dalam Operasi Ketupat 2015 beserta keluarga dimanapun bertugas, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertugas, semoga sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Juli 2015. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertanda Dr. Andes Badrudin Haiti, Jenderal Polisi. Laporan Komandan Apel. Penghormatan pasukan.